Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprima Abu Ninisari, guru BK di SMP Negeri 2 Balong. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, program studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, tepatnya Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya melaksanakan praktek uji kinerja dengan nomor pendaftaran 2023220340. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini adalah praktek layanan bimbingan kelompok dengan topik Stop Bullying, teknik diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, ayo silahkan masuk, silahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan di hari ini. Nah, sebelumnya gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Nah, untuk mengawali kegiatan biar kalian lebih semangat, gimana ketika Ibu bertanya tentang kabar, kalian jawabnya alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Nah, kita coba ya biar lebih semangat. Nah, gimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Nah, Ibu jadi senang mendengarnya kalau kalian semua sehat dan semangat seperti saat ini. Iya dong, Bu, kita harus semangat biar nggak boring. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Dipersilahkan. Saya, Bu. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Sebelumnya anak-anak tahu enggak kita hari ini akan melaksanakan kegiatan apa? Belum tahu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Kira-kira sudah ada yang pernah melaksanakan ataupun bahkan mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum ada? Oke, Ibu akan jelaskan tentang pengertian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpinnya dan anak-anak sebagai anggota kelompok. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang berfungsi sebagai pemahaman dan pengentasan yang beranggotakan 6 sampai dengan 12 orang. Nah, sudah paham anak-anak? Oke. Adapun tujuan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah supaya untuk melatih anak-anak mampu mengemukakan pendapatnya dengan teman-temannya dan juga melatih anak-anak agar mampu bersikap saling terbuka di dalam kelompok. Dan berikutnya adalah supaya anak-anak mampu menjalin hubungan akrab dengan sesama anggota kelompok. Masih paham? Masih. Oke. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ibu berharap anak-anak datang ke sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan Ibu juga berharap anak-anak semua mengikutinya dengan sabar, saling bertanya dan juga mampu untuk bertukar pendapatnya dengan teman-teman dan bersikap sopan selama kegiatan berlangsung.
Dan kemudian Ibu juga berharap agar anak-anak ikut berpartisipasi secara aktif dan saling bertanya dan mampu berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang kita bicarakan selama kegiatan berlangsung di luar kelompok. Nah, adapun cara pelaksanaan mainnya, kita duduk membentuk huruf U seperti yang kita lakukan saat ini, supaya kalian semua bisa saling melihat, tidak ada yang terdepan dan tidak ada yang terbelakang. Nah, sejauh ini kira-kira masih paham? Masih. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan ini lebih jauh, perlu anak-anak ketahui bahwa waktu kita terbatas, kurang lebih selama 35 menit. Maka dari itu kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, supaya kalian semua bisa lebih memahami dan mengenal teman-teman lebih dekat, kita adakan perkenalan terlebih dahulu dengan rangkaian nama. Untuk perkenalan ini nanti dimulai dari Ibu yang akan memperkenalkan nama, dengan memperkenalkan nama saya, nama panggilan, beserta hobi. Kemudian nanti saya akan melanjutkan ke teman sebelah kanan saya dengan menyebutkan kalimat hai kepada teman sebelumnya, kemudian menyebutkan namanya sendiri, nama panggilan, kelas, hobi, dan begitu juga seterusnya. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Oke. Dimulai dari Ibu ya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Aprima Abu Ninisari, bisa dipanggil dengan Bu Prima, dan hobi saya adalah jalan-jalan. Kemudian di sebelah kanan saya ada Hai Bu Prima, perkenalkan nama saya Yolanda Setiahayu Cahya Dewi, panggil saja saya Yolanda. Saya berasal dari kelas 8E dan hobi saya adalah menyanyi. Dan di sebelah kanan saya Yolanda. Hai, perkenalkan nama saya Femila Kevinanda di kelas 8C, hobi berias. Dan di sebelah kanan saya ada Hai Vela, perkenalkan nama saya Elsa Putri Maharani, bisa dipanggil Elsa. Saya dari kelas 8G, hobi saya membaca. Dan di hadapan saya ada Hai Elsa. Halo. Perkenalkan nama saya Alian Lintang Nesya Anjani, biasa dipanggil Lintang dari kelas 8B, hobi saya membaca. Dan di sebelah kanan saya Hai Lintang. Hai. Perkenalkan nama saya Florencia Ramadhani, saya dari kelas 8C, hobi saya adalah membaca dan saya bisa dipanggil Floren. Dan di sebelah kanan saya ada Hai Floren. Hai. Perkenalkan nama saya Deswita Lady Liandara, bisa dipanggil dengan Lady. Saya dari kelas 8F dan hobi saya adalah menari. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah perkenalan dengan rangkaian nama dan anak-anak juga sudah saling mengetahui, mengerti tentang pengertian, tujuan, asas dan cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok. Maka kira-kira masih ada hal-hal yang kurang difahami, bisa ditanyakan, silahkan. Nah, Ibu beri waktu beberapa menit untuk saling bertanya kepada anggota kelompok tentang hal-hal yang belum difahami. Silahkan. Oke, sudah cukup jelas ya? Sudah cukup ya? Nah, saya rasa kalian sudah bisa memahami dan mengerti tentang kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan ini lebih jauh, kita akan adakan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak merasa nyaman dan rileks. Nah, kita akan bermain tentang komunikata, yaitu menghubungkan kalimat yang terakhir diucapkan. Kemudian nanti saya akan memilih salah satu anggota dari kalian untuk melanjutkan kalimat yang terakhir saya ucapkan. Berarti untuk nama yang dipanggil sesuka hati kita ya Bu, memilih siapa? Iya, betul sekali. Jadi nanti siapa yang terlintas di benakmu, siapa yang kalian di hadapanmu saat itu, silahkan nanti ditunjuk untuk melanjutkan kalimat yang terakhir diucapkan. Misalkan saya beri contoh ya, Mario bermain sepak bola di lapangan. Nah, kira-kira kalimat terakhir yang saya ucapkan apa? Lapangan. Jadi nanti yang saya tunjuk melanjutkan kata Terakhir. lapangan. Benar sekali. Ready? Sudah siap? Oke, dimulai ya. Ibu memasak di dapur. Floren. Di dapur ada ikan. Elsa. Ikan dibeli di pasar. Vela. Pasar Minggu di pagi hari sangat menyenangkan. Lady. Menyenangkan sekali saat berlibur bersamamu. Lintang. Bersamamu aku merasa bahagia. Yolan. Bahagia ketika aku melihatmu. Yeay. Nah, sudahkah kalian merasa rileks?
inti, Ibu berharap anak-anak semuanya nanti bisa ikut terlibat aktif dan saling membantu agar diskusi kita ini nanti bisa menjadi lebih efektif. Nah, kira-kira anak-anak sudah siap belum kita mengikuti ke tahap selanjutnya? Sudah. Oke, baiklah. Sebelum saya menetapkan topik yang akan kita bahas, kita akan membahas topik terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan topik itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya? Topik itu bahasan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ada lagi kira-kira yang tahu? Saya, Bu. Mm-mm. Topik adalah hal yang dibicarakan. Betul sekali. Ada yang lain? Pas, Bu. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa topik itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat atau amati, apa yang kita bicarakan atau baca di lingkungan sekitar. Adapun topik dalam bimbingan kelompok ini yang biasa dibahas ada dua, yaitu yang pertama ada topik bebas dan yang kedua ada topik tugas. Nah, untuk topik bebas ini nanti kalian dari anggota kelompok akan mengajukan bahasan topik yang akan kita bahas dan akan dipilih salah satu. Kemudian jika topik tugas ini Ibu sebagai ketua kelompok akan menentukan topik yang akan kita bahas. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan menetapkan topik tugas mengenai stop bullying. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan enggak tentang topik ini? Saya mau bertanya, Bu. Iya. Jadi saya mau bertanya, apakah sindiran di medsos itu juga termasuk dalam perilaku bullying? Baiklah, teman kalian Floran bertanya, apakah sindiran di medsos itu termasuk perilaku bullying? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Lintang. Menurut saya, Bu, sindiran yang ada di media sosial seseorang itu, baik melalui Facebook, Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya, termasuk dalam perilaku bullying. Iya, betul sekali. Ada lagi kira-kira siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Elsa. Menurut saya, menyakiti perasaan orang lain itu juga termasuk perilaku bullying, Bu. Oke, good Elsa. Jadi benar sekali apa yang dikatakan kalian. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video animasi yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Silahkan nanti disimak video tersebut dengan hikmat agar kalian lebih memahami tentang perilaku bullying. Setuju? Setuju. Oke. Nah. Selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan.
Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa! Nah, bagaimana anak-anak? Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, Ibu berharap nanti ketika kita memasuki sesi diskusi, anak-anak bisa mengikuti diskusi secara aktif, terlibat, dan semua saling semangat agar diskusi kita ini nanti menghasilkan pengalaman dan pengetahuan yang baru.
Nah, sebelum kita masuk sesi diskusi, gimana perasaan kalian setelah melihat tayangan tersebut? Memalukan, Bu. Malu, marah, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Nah, perasaan jika kita melihat tayangan video tersebut pasti akan merasa marah, gemes, ya kan? Rasanya juga ingin melakukan hal yang sama, ingin memberontak, tapi apalah daya, begitu ya. Nah, baiklah anak-anak, ini nanti Ibu akan bagikan bahan atau media sebagai diskusi kalian agar kita memperoleh pengalaman dan wawasan yang baru. Nah, ini kita akan mendiskusikan dari video tayangan tersebut, akan Ibu bagikan media sebagai bahan diskusi. Dibagikan sekarang Elsa. Nah, baiklah, dari kasus video tersebut Sarah mengalami perundungan yang dialami oleh Ira dan teman-temannya. Kemudian Sarah meminta bantuan kepada salah satu dari gurunya. Akan tetapi guru tersebut tidak bisa membantu karena tidak tahu cara kerja di media sosial. Dan Sarah kemudian bingung apa yang harus dilakukan. Karena gurunya tersebut mengatakan pada Sarah bahwa dia sudah angkat tangan, tidak bisa membantunya. Nah, mari kita diskusikan dengan teman-teman tentang masalah yang melibatkan Sarah, Ira, dan teman-teman mereka. Kita mulai dari topik yang pertama ya. Bagaimana pendapatmu tentang perbuatan yang dilakukan oleh Ira dan kawan-kawan? Nah, silahkan, siapa yang ingin memberikan tanggapan yang pertama, dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Floren. Jadi menurut saya itu tindakan yang dilakukan oleh Ira dan kawan-kawan bukan merupakan tindakan yang terpuji, Bu, karena ia sering mengolok-olok dan juga membuli Sarah. Oke, ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Lintang. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Floren, Bu. Perlakuan Ira dan kawan-kawan perlu ditindaklanjuti supaya tidak merajalela seperti saat ini. Kemungkinan nanti akan muncul korban baru lagi. Kasihan sekali ini, Bu, pencemaran nama baik. Good, bagus sekali. Jadi apa yang dialami Sarah tidak jauh berbeda dengan yang ada di sekolah kita, ya kan? Nah, kira-kira di sini siapa yang pernah mengalami korban bullying? Silahkan berbagi perasaannya. Saya, Bu. Iya, silahkan Yul. Dari tayangan video tadi, sepertinya di sekolah kita itu hampir semua, Bu, yang pernah mengalami Iya. perilaku bullying, termasuk saya juga pernah mengalaminya. Coba ceritakan. Saya itu pernah dikata-katain sama teman saya, Bu, bahkan sampai membawa-bawa nama ayah saya. Rasanya tuh pengen tak kerus-kerus itu anak. Oke, itu tadi bullying yang pernah dialami Yolanda. Nah, kira-kira ada yang lain lagi yang ingin berbagi perasaannya? Saya, Bu, Ya. tentunya perasaan sedih, ingin menangis dan ingin mengajar anak tersebut, Bu. Loh, jangan diajar dong. Nanti apa bedanya kamu dengan mereka? Habis menyebalkan sekali, Bu. Ya, semarah apapun, tapi kalian tidak boleh membalas perbuatan teman yang tidak baik kepada kita. Kita harus bisa mengontrol diri agar tidak menjadi sepertinya. Sebisa mungkin kita malah mengingatkan agar mereka tidak berbuat semena-mena pada orang lain. Oke, baiklah, kalian memang luar biasa pinter-pinter. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan topik yang kedua ya. Penyebab masalah Ira dan kawan-kawan membuli Sarah, jenis bully yang dialami Sarah, dan alasan Sarah dibully. Nah, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Dipersilakan. Iya, silakan Lintang. Tak semestinya seseorang itu menyakiti hati orang lain, apalagi sampai ikut campur dalam kehidupannya. Perilaku Ira dan kawan-kawan yang suka iseng bisa saja merugikan orang lain. Iya, Bu. Di sosmed itu Ira dan kawan-kawan juga membuli Sarah dengan menyebarkan foto-foto, terus kata-kata ancaman dan lain-lain. Bullying ini termasuk dalam cyberbullying, Bu, yaitu bully secara yang dilakukan di media sosial. Oke, jadi benar sekali jenis bullying yang dialami oleh Sarah adalah cyberbullying. Nah, kira-kira bisa disebutkan jenis-jenis bulian apa yang kalian ketahui? Bullying secara fisik, Bu.
Ya, yaitu contohnya seperti menendang, mencubit, memukul, merusak benda-benda, dan lain-lain. Bullying secara verbal, Bu. Contohnya perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, dan lain-lain. Secara emosi terlihat cemas, lemah, tidak bahagia dan sedih, namun tidak mampu mengatakan penyebabnya, dan terjadi perubahan mood dan perilaku seperti kemarahan yang meledak-ledak, harga diri rendah, dan ketakutan untuk pergi ke sekolah. oke. Jadi bagus sekali kalian semua sudah mengenali bentuk-bentuk bullying apa saja. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu apa yang harus dilakukan Sarah agar terhindar dari perilaku bullying. Silahkan, siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, Elsa. Saya pada poin ketiga ini saya akan memberikan pendapat bahwa seharusnya meskipun Sarah merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Ira dan kawan-kawan, tidak seharusnya Sarah ingin mengakhiri hidupnya. Masih ada banyak cara lain agar kita terhindar dari perilaku bullying, Bu. Oke, baiklah Elsa, good sekali. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi lagi? Saya, Bu. Iya, silakan ya. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Elsa. Menurut saya, ketika kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman, kita harusnya berani untuk melawannya agar orang itu tidak semakin semena-mena pada kita. Oke, ada lagi? Mau menambahi juga, Bu? Ya, silakan. Dan jika orang guru atau orang yang kita mintai bantuan itu tidak bisa membantu kita, kita bisa meminta bantuan kepada orang tua atau teman yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau saya lebih baik menghindar, Bu. Menghindar bukan berarti kalah, tapi setidaknya kita terhindar dari masalah. Oke, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Yolanda, Floren, dan Lintang, bahwa intinya semua masalah itu pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita cara menyikapi masalah tersebut. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke topik yang keempat, topik terakhir, yaitu tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan Sarah tersebut. Nah, kira-kira apa? Silahkan, siapa yang ingin menanggapinya? Saya, Bu. Ya, silahkan Lady. Ketika saya mengalami bullying, maka hal yang saya lakukan adalah melaporkannya kepada guru serta orang tua. Dan saya jangan menjadi anak yang lemah. Saya harus melawan tindakan tersebut dengan mengatakan stop bullying. Kalau saya, Bu, melihat perundungan seperti itu, saya akan membela salah satu korban dan akan segera melapor ke guru, Bu. Kalau saya, Bu, Ya. bersikap tenang ketika ada perilaku bullying dan jangan biarkan emosi terpancing, karena kalau kita membiarkan emosi kita terpancing, maka perilaku bullying itu akan bertindak semena-mena terhadap kita, Bu. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan teman-teman. Jika kita melihat perilaku yang mengarah ke perundungan, maka jangan diam saja, tapi lawan perilaku tersebut dan katakan Stop bullying. pada teman tersebut, karena bisa jadi perilaku tersebut bisa kembali ke kita sendiri. Begitu ya? Paham? Anak-anak masih semangat kah? Masih, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu meminta kepada kalian untuk saling berbagi pengalamannya, baik menjadi pelaku maupun si korban bullying, apa yang pernah kalian alami. Silahkan, siapa yang mau berbagi cerita, dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Velo. Saya di kelas tidak memiliki teman, Bu. Semua orang menjauhiku dan saya pernah melihat status WA punya Isanti yang mengata-ngatai saya, Bu. Saya sangat sedih dan tidak tahan lagi untuk tinggal di sekolah. Saya ingin pindah. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi pengalaman yang dialami oleh Velov. Nah, silahkan mohon untuk ditanggapi masalah yang dihadapi Velov, bagaimana solusinya, atau mungkin kalian punya pendapat yang lain, silahkan diutarakan di sini. Silahkan. Seharusnya perilaku dari bullying jangan sampai berbuat seperti itu. Kalau memang ada yang tidak cocok dari Velov, tinggal katakan saja. Karena kita adalah teman yang seharusnya saling mengingatkan, bukan malah mengolok-olok. Ya Lintang, saya setuju dengan pendapatmu. Alangkah baiknya jika Velov mengetahui apa penyebab dia dibully, karena semua masalah itu juga ada penyebabnya.
Betul Flo, untuk Velov tidak usah berkecil hati dan takut menghadapi itu semua. Semua masalah pasti ada solusinya. Kami semua akan selalu membantumu dalam masalah ini. Jadi jangan ada niatan untuk pindah sekolah. Oke, bagus sekali. Kalian berdiskusi sangat aktif. Ibu bangga pada kalian. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau menanggapi kira-kira? Maaf Bu, boleh menambahkan? Ya, silahkan. Untuk Velov, sebelumnya harus diketahui dulu apa penyebab dia dijauhi oleh teman-temannya. Karena setiap masalah pasti kan ada sebabnya toh Bu. Iya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Yolanda, bahwa evaluasi diri itu memang sangat penting untuk mengetahui apa kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki diri. Ibu berpesan pada kalian agar kalian bisa mencegah perilaku yang mengarah ke bullying di sekolah kita, dan jangan bertindak semena-mena pada orang lain, dan berperilakulah sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah, begitu ya. Terus kira-kira apa saja dampak dari perilaku bullying itu? Saya Bu. Ya. Jadi dampak dari perilaku bullying itu seperti yang dialami oleh Velov. Velov ingin pindah sekolah, dan dampak yang lain itu seperti orang itu tidak mau untuk belajar di sekolah lagi. Penyebabnya menjadi dia malu, marah, dan juga akibat yang fatal yaitu ingin bunuh diri. Oke. Ya Bu, mungkin saya ada salah kata maupun perbuatan Bu, yang sehingga teman-teman yang ada yang tidak disukai dengan saya. Oke, baiklah, sangat luar biasa. Jadi Velov sekarang tahu kan, Velov jadi tahu dari pendapat teman-teman tadi bagaimana caranya untuk melawan perilaku bullying. Jadi Velov bisa kedepannya untuk berbuat tidak diam saja jika ada perundungan seperti itu, begitu ya. Nah, baiklah anak-anak, bagaimana kalau selanjutnya kita adakan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tegang kalian jadi hilang, terus kalian juga bisa merasa fresh kembali dan bisa lebih cair suasananya. Setuju? Nah, kira-kira kali ini kita akan bermain apa ya? Gimana kalau menyanyi saja? Menyanyi apa enaknya? Apa? Oke, potong bebek angsa. Yuk, silahkan dimulai. Silahkan berdiri semua. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Terus? Nona minta dansa 4 kali. Yang semangat. Seorang ke kiri, seorang Gerakannya ada. ke kanan. La 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 la. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kita tadi sudah membahas topik mengenai stop bullying secara tuntas. Sepertinya waktu pertemuan kita akan segera berakhir, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya dari kalian semua, adakah yang bisa menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Siapa yang ingin menyimpulkan? Dipersilahkan. Saya Bu, Ya, silahkan. bullying merupakan suatu kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan yang jahat kepada orang lain secara terus-menerus. Dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang terhadap orang lain. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silahkan. Saya menjadi mengetahui apa itu jenis-jenis bullying. Bullying yang saya ketahui yaitu jenis cyber, verbal, dan relasional. Yaitu jenis secara cyber adalah bullying yang dilakukan di media sosial. Bullying secara verbal contohnya seperti mengata-ngatai, mengolok-olok, dan jenis bullying secara sosial relasional yaitu dengan menggunjing dan mengucilkan orang lain. Oke, bagus sekali anak-anak. Jadi itu tadi dari perwakilan untuk menyimpulkan topik yang telah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya silahkan menyampaikan kesan pesan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Silahkan mulai dari kesannya dulu.
Dari kegiatan ini saya lebih mengerti Bu tentang cara menyikapi perilaku bullying, dan untuk pendapat teman-teman saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Velov. Menurut saya Bu, kegiatan ini sangat berarti untuk saya. Saya bisa menjadi lebih memahami tentang perilaku bullying dan bisa menolak tegas jika terjadi perundungan pada diri saya. Oke, yang lain, Floren? Menurut saya kegiatan ini juga sangat berarti karena saya bisa mengetahui bagaimana dampak dari perilaku bullying dan bagaimana cara mengatasi dari perilaku bullying. Kedua. Saya Bu, Ya. saya akan cuek ketika ada orang yang membuli saya supaya mereka tidak menindaklanjuti perbuatan tersebut. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas kesan yang sudah kalian sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, adakah pesan supaya kegiatan ini lebih baik untuk kedepannya? Siapa yang ingin menyampaikan pesannya? Disilahkan. Ya, silahkan. Pesan saya sering-sering diadakan kegiatan seperti ini ya Bu. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman tentang masalah bullying. Oke, baiklah, jika anak-anak menginginkan lagi, kita adakan kembali kegiatan bimbingan kelompok di lain waktu. Setuju? Setuju. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Ibu ada lembar evaluasi hasil yang harus kalian isi. Silahkan diisi di sini, saya tunggu, kemudian nanti langsung dikumpulkan. Begitu ya? Nah, ini Ibu bagikan. Silahkan diisi sekarang juga, nanti dikumpulkan ke saya langsung. Kurang. Oke, silahkan diisi, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Oke, sudah dikumpulkan, yang sudah selesai. Semua di syarat ya. Oke, baiklah anak-anak, tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Karena tadi kita mengawali kegiatan ini dengan doa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Nah, sekarang silahkan siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silahkan. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, baiklah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir yang sangat luar biasa. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.